Hai, perkenalkan nama aku Firdaus Rizky Pramudia. Hai, saya Fadasa. Saya Yandris. Nama saya Alfredo. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan peranan SD dalam smartphone. Pusat perdagangan dan logistik, pelabuhan adalah tempat kargo memulai dan mengakhiri perjalanannya. Saat ini, pelabuhan sedang melalui proses otomatisasi, didorong oleh teknologi terbaru seperti AI dan 5G. Tahukah Anda bagaimana pelabuhan beroperasi setiap hari? Pelabuhan khas biasanya berhubungan dengan kedatangan dan keberangkatan kapal, operasi tepi pantai, transportasi horizontal, operasi pekarangan, transportasi trailer traktor manual, dan operasi gerbang. Salah satu langkah kunci dalam digitalisasi pelabuhan mengotomatisasi transportasi horizontal, yaitu penanganan kargo di dalam pelabuhan. Saat ini, transportasi horizontal konvensional menghadapi 3 tantangan utama: lingkungan kerja yang keras, risiko keselamatan karena kelelahan pengemudi, dan pengiriman manual yang tidak efisien. Huawei dan Pelabuhan Tianjin telah bersama-sama membangun sistem transportasi horizontal cerdas di terminal bagian C di area Pelabuhan Beijiang di Pelabuhan Tianjin. Proyek ini telah mencapai mengemudi otonom level 4, memungkinkan 76 IGV dalam satu armada untuk saling berkolaborasi secara efisien. Huawei telah menggunakan pengiriman terpusat berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi pelabuhan. Sistem transportasi horizontal cerdas Huawei memiliki 5 keunggulan utama. Pertama, menawarkan perencanaan jalur global. Huawei telah merancang algoritma perencanaan jalur global berdasarkan kinematika kendaraan, yang memastikan bahwa kendaraan individu tetap berada di jalurnya. Algoritma memungkinkan beberapa IGV untuk berbelok dengan mulus apakah bepergian dalam satu arah atau di kedua arah. Ini adalah kunci untuk kerjasama multi kendaraan yang aman dan efisien. Solusi ini juga menampilkan perencanaan jalur pendek dinamis di cloud, menanggapi banyak operasi terminal dan menyesuaikan tugas secara real-time. Keuntungan kedua adalah pemosisian presisi tinggi. Huawei menggunakan peta Beidou, 5G, dan HD bersama dengan bantuan penginderaan pinggir jalan untuk memastikan pemosisian tingkat jalur presisi tinggi. Hasilnya, 90% derek dermaga berhasil disejajarkan pada percobaan pertama, secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional. Ketiga, Huawei telah mengembangkan platform mengemudi cerdas MDC. Huawei MDC yang ditingkatkan menawarkan jaminan tingkat otomotif, termasuk daya komputasi terbaik dan masa pakai yang lama. Teknologi ini juga menyederhanakan OEM dengan menyediakan perangkat keras standar. Keuntungan keempat adalah integrasi sistem inti. Selain sistem layanan inti seperti KL, sistem transportasi horizontal cerdas Huawei dapat dengan cepat interkoneksi dengan sistem layanan peripheral lainnya. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja dengan sistem manajemen pengisian daya. Dengan algoritma pengiriman pengisian daya cerdas Huawei, IGV dibebankan pada waktu terbaik, mencegah gangguan pada layanan armada. Atau, ambil contoh sistem transportasi cerdas. Menggunakan algoritma pengiriman persimpangan cerdas Huawei, pelabuhan dapat mengatur kebijakan lalu lintas persimpangan untuk memastikan akses yang tepat oleh trailer traktor manual dan truk otonom. Keuntungan kelima yang akan kita bahas adalah decoupling cloud vehicle. Huawei memisahkan cloud dari kendaraan melalui ekosistem terbuka. Akibatnya, solusinya dapat mendukung berbagai macam model kendaraan mengemudi cerdas, sehingga lebih hemat biaya dan lebih mudah untuk dipromosikan. Terdengar bagus. Tetapi bagaimana jika terjadi kesalahan IGV? Jika ada masalah, operator dapat mengambil alih operasi dari jarak jauh. Untuk solusi mengemudi otonom biasa, tingkat pengambil alihan layanan adalah sekitar 5% hingga 6%. Untuk solusi Huawei, ini kurang dari 0,1%, memastikan operasi yang lebih aman. IGV mengandalkan jaringan 5G. Bagaimana jika jaringan tiba-tiba terputus? Huawei melakukan perencanaan jalur pendek yang dinamis untuk memastikan bahwa jalur IGV tidak pernah saling bersilangan. Cara ini mencegah tabrakan bahkan jika jaringan terputus secara tiba-tiba. Apakah menyebarkan IGV sama dengan transportasi horizontal cerdas? Untuk dianggap cerdas, transportasi horizontal harus memenuhi 3 syarat.
Lebih dari 5 jalur operasi harus dapat berfungsi secara bersamaan untuk mendukung kapal besar. Sistem harus mampu mengelola armada skala besar. Dan, itu harus mendukung pengiriman dalam skenario pelabuhan yang kompleks. Terminal Seksi C di area Pelabuhan Beijiang di Pelabuhan Tianjin adalah terminal pintar pertama sejenis yang menyebarkan sistem transportasi horizontal cerdas, yang melakukan operasi normalisasi skala besar. Kedepan, Huawei akan terus bekerja sama dengan mitra untuk menyebarkan dan mereplikasi pengalaman ini di lebih banyak port, membangun smart port bersama-sama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.